Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar operasi bilangan cacah. Yang pertama, pengertian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tak negatif, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah ini sering dikatakan sebagai himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Himpunan bilangan yang dimaksud adalah himpunan bilangan cacah. Kedua, sifat-sifat bilangan cacah. Yang pertama, tertutup untuk penjumlahan dan perkalian. Sifat bilangan cacah pertama yang perlu kamu ketahui yaitu tertutup untuk penjumlahan dan perkalian. Simpelnya, kalau ada dua bilangan bulat yang ditambahkan, hasilnya akan tetap bulat atau cacah. Contohnya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, hasil dari penjumlahan kedua bilangan cacah itu bakal tetap bulat. Sifat tertutupnya juga sama di operasi bilangan perkalian. Misalnya, 2 kali 4 sama dengan 8. Hasil dari perkalian bilangan cacah bakal tetap bulat dan cacah juga. Kedua, asosiatif. Sifat asosiatif dalam operasi bilangan cacah ini maksudnya yaitu hasil dari penjumlahan dan perkalian tiga bilangan bulat bakal tetap sama walaupun pengelompokannya berbeda-beda. Misalnya, dalam kurung 2 tambah 3 tambah 4 dengan 9. 2 tambah dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan 9. Nah, setiap ada 3 bilangan cacah yang dijumlahkan, hasilnya sebenarnya bakal tetap sama walaupun cara pengelompokan bilangannya berbeda kayak di atas. Sifat ini juga berlaku buat perkalian. Misalnya, 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. 2 kali dalam kurung 3 kali 4 sama dengan 24. Walaupun pengelompokan angkanya berbeda, tapi hasilnya tetap sama kan? Nah, ini yang dinamakan sebagai sifat asosiatif dalam operasi bilangan cacah. Yang ketiga, distributif. Sifat dalam operasi bilangan cacah selanjutnya yaitu distributif atau penyebaran. Maksudnya, hasil operasi hitungan bilangan cacah dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, sampai pembagian ini bisa disebarkan kelompoknya. Rumusnya yaitu A tambah B kali C sama dengan A kali C tambah B kali C. Contohnya misalnya, 2 tambah 3 kali 2 sama dengan 10. Kenapa di situ 10? Karena ada dalam kurung, walaupun di situ ada perkalian, maka yang akan pertama dikerjakan yaitu yang ada dalam kurung. Nah, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, sifat distributif dari operasi bilangan cacah bisa menghasilkan angka yang sama. Kalau masukin rumus di atas jadinya 2 kali 2 tambah 3 kali 2 sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10. 2 dikali 2 4, 3 dikali 2 6, maka 6 tambah 4 sama dengan 10. Selanjutnya, ciri-ciri bilangan cacah. Bilangan cacah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bilangan bulat yang tidak negatif. Yang kedua, merupakan bilangan asli yang ditambah 0. Yang ketiga, simbol dari bilangan cacah adalah C. Selanjutnya, operasi pada bilangan cacah. Yang pertama, penjumlahan. Operasi penjumlahan pada bilangan cacah bersifat komutatif atau pertukaran. Contohnya, X tambah Y sama dengan Y tambah X. Asosiatif pengelompokan, contohnya A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Ketiga, memiliki unsur identitas 0. Contohnya, X tambah 0 sama dengan X sama dengan X. Tertutup yaitu penjumlahan dua bilangan cacah akan menghasilkan bilangan cacah juga. Yang kedua, perkalian. Perkalian antar bilangan cacah merupakan penjumlahan bilangan cacah yang berulang. Dalam operasi penambahan pada bilangan cacah terdapat beberapa sifat diantaranya. Yang pertama, komutatif atau pertukaran, contohnya A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, kelompokan, contohnya A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Yang ketiga, distributif, contohnya A tambah B kali C sama dengan A dalam kurung kali C tambah dalam kurung B kali C. Yang keempat, memiliki unsur identitas 1. Contohnya 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Yang terakhir, semua bilangan cacah yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan angka 0.
pengurangan. Untuk operasi penarikan pada bilangan caca memiliki sifat yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh operasi penjumlahan, yaitu komutatif, asosiatif, identitas, dan tertutup. Yang keempat, pembagian. Operasi pembagian pada bilangan caca merupakan kebalikan dari sifat pertambahan pada bilangan caca. Jika A kali B sama dengan C, maka C bahagi A sama dengan B. Perlu diketahui bahwa bilangan caca yang dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi, dan 0 dibagi bilangan caca akan menghasilkan 0. Dan selanjutnya ada jenis-jenis bilangan caca. Bilangan caca yang pertama, bilangan caca genap. Kalau bilangan caca genap sendiri merupakan bilangan caca kelipatan 2 atau habis kalau dibagi angka 2. Nah, tentunya bilangan caca genap ini mulai dari 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sampai seterusnya. Yang kedua ada bilangan caca ganjil. Sedangkan bilangan ganjil ini kebalikan dari genap. Angka di bilangan ganjil ini bukan kelipatan 2 dan gak bakal habis kalau dibagi 2. Contoh bilangan caca ganjil mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Selanjutnya ada contoh soal. Apa yang dimaksud dengan bilangan caca? A. Bilangan bulat yang negatif. B. Bilangan bulat yang terdiri antar bilangan negatif dan positif. C. Bilangan bulat yang bukan negatif. D. Bilangan pecahan yang bukan negatif. E. Bilangan bulat yang pecahan. Jawaban yang tepat pada pertanyaan tersebut yaitu bilangan bulat yang bukan negatif. Jadi yang dimaksud bilangan caca yaitu bilangan bulat yang bukan negatif. Contoh soal selanjutnya, Ibu Budi memilih jeruk sebanyak 50 kg. Buah jeruk tersebut akan dibagikan kepada 10 tetangganya di sekitar rumah. Berapa kilo buah jeruk yang akan dibagi-bagi dengan 10 tetangganya? A. 2 kg, B. 5 kg, C. 10 kg, D. 3 kg, E. 4 kg. Soal ini bisa ditemukan jawabannya pada pembagian dalam operasi bilangan caca. Total buah jeruk yang dipilih Ibu Budi yaitu 5 kg, 50 kg, lalu dibagi dengan 10 tetangga. Berarti perhitungan yaitu 50 dibagi 10. Jadi hasilnya 5 kg. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu 5 kg atau pilihan ganda bagian B. Contoh soal yang ketiga, pilihlah salah satu rumus penjumlahan dalam sifat bilangan caca yang asosiatif dengan hasil yang sama dari 5 tambah 2 tambah 3. A. 5 tambah 2 tambah 3. B. 5 tambah dalam kurung 2 tambah 2. C. dalam kurung 2 tambah 5 tambah 5. D. 3 tambah dalam kurung 2 tambah 2. E. 5 tambah dalam kurung 5 tambah 3. Jawaban hasil dari operasi bilangan caca dalam bentuk penjumlahan angka 5 tambah dalam kurung 2 tambah 3 yaitu 10. Pengelompokan operasi bilangan caca dari beberapa pilihan di atas adalah jawaban yang salah karena hasil bukan 10. Jadi jawaban yang tepat yaitu karena 5 tambah 2 tambah 3 sama dengan 10. Kenapa sampai dikatakan 10? Karena 5 tambah 2 7 tambah 3 10. Dan ingat yang pertama kita kerjakan itu yang berada di dalam kurung, meskipun pengelompokannya berbeda. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.